Sifu baru pemula gimana bisa menjelaskan upama Sifu baru di level tahap 1. Cok mau Sifu? Iya. Ya tadi Sifu bilang tidak bisa menjelaskan dasar-dasar dari Taoisme ya yang sedang dia pelajari karena belum siap, masih proses dalam menyucikan diri ya, menyucikan diri, mensucikan diri ya. Maaf bahasa Indonesia masih tidak kembali dengan lancar. Sifu, andaikannya Sifu berhasil memberikan suatu terobosan baru ya, Sifu benar-benar bisa berubah, maka di sosmed ini ya saya rasa akan sangat banyak orang yang akan mempuji-puji Sifu ya, itu benar-benar berubah gitu loh Sifu. Iya. Jadi Sifu merasa menyesal tidak Sifu sebelumnya bermedia sosial selama hampir berapa tahun ya, hampir 10 tahun ya, selalu ada masalah. 7 tahun ya, selalu ada masalah, itu ada penyesalan loh Sifu. Sangat menyesal, sangat merugikan. Bukan merugikan sama siapa, merugikan diri sendiri. Sifu boleh tanya Sifu, siapa yang Sifu paling tidak suka, siapa Sifu paling suka? Aku angkat topik sama cinta kasih kamu. Pertanyaan sangat bijak. Saya tidak mengambil suka dan tidak suka, suka dan duka itu semua kita tinggal di muka bumi ini, kita tetap saling menghargai. Walaupun dia membenci, menjere, kita terima apa itu saja, karena kita tetap manusia. Walaupun dia jahat kepada kita, kita tetap membaikkan kepadanya. Walaupun dia ada dendam, kita tidak boleh mendendam. Sifu ya, dengan ucapan Sifu yang begitu tenang, begitu menghayati pembicaraan ini ya, jalur cerita Sifu malam ini, topiknya ya, itu sangat bagus. Jujur, ini sepertinya ada perubahan yang signifikan ya, yang tidak biasa Sifu. Semoga perubahan ini ya bisa bertahan lama, itu harapan saya Sifu. Iya. Terima kasih atas menyampaikan kepada netizen. Ini Sifu, kenapa Sifu bisa berubah secara tiba-tiba? Itu pasti ada sebabnya, pasti ada motivasinya Sifu. Itu siapa yang membawa Sifu sampai jalan begini Sifu, gitu loh. Saya meyakinkan kita merangkak menjalankan Taoisme ini. Kita menjalankan Taoisme harus kita membukakan pintu hati selebar-lebarnya untuk menjalankan umat kemanusiaan. Situ saja saya sampaikan. Mau tangkin ini Bu, coba ulangi. Kita menjalankan Taoisme, kita harus membukakan hati melebar-lebarnya, tidak boleh mengambil kebencian dan kedendaman sama siapapun, termasuk sudah menjelekkan saya dan membuli saya. Kita harus membuka pintu hati untuk memaafkan buat semuanya. Itu saja yang saya sampaikan. Nah, ini kan pesan yang maksud saya sih Bu ya,
tadi Sifu bisa berubah begini, apa itu bentuk motivasi ataupun mengikuti jejak-jejak yang sebelumnya ya, atau Sifu-Sifu lainnya, atau bagaimana, atau memang kepribadian ingin berubah dengan kesadaran sendiri sih Bu? Kepribadian untuk menyadarkan diri. Semoga saya menjalankan Taoisme ini untuk membuka pintu hati kepada umat manusia. Oh ya ya, berarti Sifu itu ke sana itu atas kesadaran diri ya, ingin mengubah pola hidup yang baru. Ya, seperti hidup dalam kedamaian dan ingin menuntut ilmu tentang Taoisme ya. Nah, ya oke. Sudah. Ini bagi teman-teman ini ada yang mau tanya, silakan, saya akan bantu bacakan komentar. Bukan gampang menjalankan ini, banyak cobaan harus kita menjalankan. Banyak cobaan ya, seperti banyak cobaan itu salah satu terberat itu apa sih Bu? Terberat diri sendiri. Kamu semua? Cipaka? Kaya blokir. Hah? Kaya blokir. Kayak ada blokir. Kaya di TV punya blok aja. Sifu itu suaranya yang sepertinya Tiongkok ya. Oh, masih bersama Tiongkok. Iya. Benci, cinta, harta, tata, wanita, semua itu adalah kosong di mata seorang bisu. Begini ya, hidup itu adalah pilihan ya. Bukan berarti ya orang itu punya tata, punya harta, mencintai duniawi ini tidak bisa naik surga. Nah, itu bukan ya. Semua orang berbuat baik itu bisa naik surga ya. Nah, ini hanya pilihan orang itu mau ngambil sisi mana jalannya ya. Seperti Sifu bisa ya blokiran semua dibuka, yang Sifu blok semua ya. Semoga malam ini mereka bisa naik dan bisa berbicara dengan baik ya, sehingga Sifu dia bisa menyelesaikan semuanya gitu satu persatu. Sifu yakin mentalnya udah kuat, nanti bertanya tentang masalah keluarga, masalah kena sapu, semuanya itu Sifu tidak marah. Halo? Halo. Jadi Sifu tadi saya ngomong, Sifu ada nangkap nggak? Ada. Nah, tolong dijawab Sifu. Saya sudah siap. Mereka benci, mereka marah. Saya sudah melupakan semua. Tidak ada merasa dendam, tidak ada merasa benci, tidak ada merasa marah. Saya menyalakan Taoisme dengan membuka pintu hati seluruh-lebarnya untuk semuanya di sini. Oke Sifu, andaikan ini ada tamu yang naik langsung berbahasa yang tidak patut ya, seperti tidak sopan ya, seperti omongan kotor, Sifu itu bisa tahan gitu loh. Karena ini ada beberapa orang ini memang ucapan
pertamanya itu kalau naik live, apalagi Sifu ini adalah incaran yang mereka, ya, sampai ada yang bikinkan sebuah lagu mereka dengan senang, sukacita, ya, untuk menyanyikan lirik-lirik yang menurut saya ini ya sangat merugikan Sifu lah ya, karena yang dinyanyikan itu ya tidak sesuai yang fakta yang ada, Sifu. Nah, kalau Sifu berubah, mereka ini akan menjadi. Saya jawab dulu. Kenapa mereka begitu? Itu kembali diri sendiri. Karena semua kelakuan sendiri, termasuk orang membuli. Kalau kelakuan tidak bisa memperagakan baik, otomatis ya kamu harus menahan diri. Kalau tidak bisa menahan jadi bully, kamu sebagai Sifu jadi emosi, berarti kamu tidak bisa melangkah pintu ini. Ya itulah yang saya sampaikan. Itu kembali semua diri sendiri. Ya terima kasih. Sifu dia anggap cobaan pertama lah Sifu ini andaikan ya ada tamu yang naik di live-nya Sifu, dia langsung mengucapkan kata-kata kotor ya, seperti maki-maki tentang keluarga kamu, bagaimana kamu menjawabnya, bagaimana kamu menangkapinya? Itu kita jawab cukup terima kasih. Semoga hati kamu dibuka pintu hatimu. Semoga Tuhan berkati dia, tidak ada membawa kebencian. Terima kasih. Cukup bijak ya. Sepertinya Sifu ini bukan kaleng-kaleng ini ya, bukan hanya sebuah cerita miring. Sifu ini adalah membikinkan suatu apa ya, lelucon ya, ataupun sensasi baru ya, bukan ya. Ya dari ucapan Sifu ya cukup bijak menurut saya ya. Apa yang saya tanya jawabnya ya cukup kena juga ya, maksudnya kena tepat gitu maksud saya. Jika selama ini 7 tahun saya ada bersalah kepada sama siapa saja, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada saudara kita di sini. Itu kita punya saudara, kita yakin nanti bisa ikut belajar yang lebih baik. Terima kasih. Jawabannya cukup bijak ya sih Bu ya. Apabila ada kawan-kawan yang naik ya tidak sopan, yang tidak sesuai yang kita harapkan, ya maki-maki seperti itu, Sifu cukup jawab ya terima kasih, semoga pintu hatinya dibukakan, semoga Tuhan selalu melindunginya, semoga Tuhan selalu memaafkannya, kembali jalan yang benar ya Sifu ya, kira-kira begitu ya. Iya. Cukup bijak. Dan yang saya garis bawahi yang sangat luar biasa itu adalah kata-kata terima kasih gitu loh. Itu sudah cukup ya, mencerminkan bahwa hati kita ini memang besar ya untuk memaafkan seseorang, karena seseorang yang tidak suka sama kita ini tidak perlu membalasnya dengan ketidaksukaan ya Ibu ya. Ya, betul. Jadi kita harus membalasnya dengan seperti yang tadi ya, contohnya tidak dengan membalas banyak kata-kata, cukup berterima kasih ya, semoga pintu hatinya dibukakan, hati uraninya bisa kembali ya, merasakan sisi benar dan salah ya. Ya ini cukup bijak, saya bisa menangkapnya. Semoga Sifu bisa mempraktekkan ya, ini ujian yang tidak semudah yang kita kita bicarakan, karena setiap orang punya karakter dan sifatnya dan mulutnya itu adalah berbeda-beda ya. Ya mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang tidak percaya. Ini adalah proses, karena semua perjalanan ini ke masing-masing. Iya, karena semua ini berawalnya berproses ya untuk mencapai
ke depannya lebih baik lagi kan. Ya oke, saya setuju. Saya setuju dengan pandangan Sifu. Kalau ini ya Sifu bukakan blokiran, dan siapa mau naik silakan kasih naik Sifu. Mungkin ada yang mau menyampaikan beberapa kata, ada yang ingin bertanya. Ya semoga hari ini saya bisa membantu Sifu dengan kemampuan saya menjawab. Ya, nah, saya tidak berpihak sama siapapun. Saya juga sedang lagi santai, sedang lagi melatih otak, melatih bahasa ya, bahasa Indonesia, melatih pengetahuan. Ya tidak kita live ini untuk mencari musuh atau apapun, ya kita hanya cari berteman dan tukar pikiran ya. Dengan adanya live-nya Sifu ini, dan Sifu juga sekarang ini membuka lembaran baru, berubah diri, dan semoga aja kita semuanya bisa mengikuti jejak-jejak yang baik ya, menirunya ya, kita kembali jalan yang benar. Ya saya setuju sih Bu. Ya, terima kasih atas pendukungannya, atas menjalankan Taoisme. Ya, terima kasih semua kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Semoga kita berdoa mereka sehat selalu, membimbingkan hati, membimbingkan diri, membimbingkan pikiran, membimbingkan jalan yang benar. Terima kasih. Silakan. Sifu, saya mendengar Sifu berbicara yang begitu halus menggunakan bahasa Indonesia yang cukup baik. Saya terharu ya, karena Sifu ini sekarang ini adem dan tidak panas seperti kemarin ya. Ya saya ucapin selamat Sifu. Semoga ini benar-benar ya jalan ya. Nah, gitu aja. Iya. Sifu pian adem liao. Ya, Sifu pian adem liao. Sifu udah mau bertobat kembali ke jalan yang benar ya, menjalankan ajaran Taoisme ya. Kita sebagai kawannya ya harus mendukungnya. Ya mungkin Sifu harus banyak melakukan latih diri, karena cobaan ke depan itu sangat banyak. Nanti kena pancing, jangan emosi lagi ya. Ya, Sifu sekarang ini sudah membuka blokiran yang mereka ya kemarin blokir ya, yang mereka kerap melakukan penghinaan, menjatuhkan Sifu, memfitnah Sifu ya. Sifu sudah bukakan. Jadi Sifu ini malam ini mungkin mau mencoba naikin beberapa orang yang tidak suka sama Sifu gitu loh. Semoga orangnya ada di sini. Sifu ini ada tamu yang pertama Sifu. Ya, silakan Amin, mau ngomong apa? Mau tanya apa? Yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang saya tidak bisa jawab, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat malam, Anyun. Ada suaranya? Kalau naik harus berbicara. Kalau tidak berbicara hanya untuk duduk di ruang AC akan diturunkan ya. Emosi yo pen baik manin yang mau Bahasa Indonesia Cece. Hah? Berkatalah bahasa Indonesia. Memang benar Iya. Sifu nggak marah orang lagi. Iya, saya pegang janji saya ini, kata-kata saya ini. Saya menjalankan Taoisme, saya tidak akan terpancing di dalam emosi. Komunikasi dan pikiran saya harus menjalankan Taoisme, tidak tentang emosi. Tidak boleh emosi, tidak boleh marah. Itulah kita menjalankan Taoisme yang baik. Itu saya menyampaikan kepada Cece. Itu saja. Terima kasih Cece. Ya. Apakah Cece ada yang menyampaikan? Saya jawab. Nggak ada lagi yo.
Iya, terima Jadi kasih. Cece ini merasa senang atau sedih atas perubahan Sifu hari ini tampil seperti itu dan seterusnya seperti itu. Apa Cece merasa senang lah bisa ya? berubah lah. Nah, tapi kenapa suara Cece-nya sepertinya lesu gitu, sepertinya tidak bersemangat. Tadi Sifu Ngantuk bilang, loh. oh ngantuk ya. Oke. Dia kan kenal ke saya. Hah? Masih ingat gak waktu itu yang jemput di Serasi itu, toko obat Serasi. Oh, jadi Anda kenal Sifu dengan dekat ya? Sifu Toko obat kenal. Serasi ya? Dekat situ waktu itu dia mau datang ke rumah teman, dia mau jemput ke obat Serasi. Oke, oke. Dekat sekolahan saya Pelita tidak situ. memakai bah? Cece minta maaf, saya mau menjawab typing ini ya, yang tulisan Cina ini ya. Kenapa saya tidak berbahasa Hakka? Karena saya lab di sini biar semua bisa mengerti di dalam perkataan saya ini. Ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia yang sewajarnya. Terima kasih. Iwo, ini live yang di TikTok ini kan banyak sekali yang menyampaikan sisi-sisi spiritual ya, seperti live-nya yang Medan ya, saya lihat ya, Sifu Medan. Apabila mereka ini ingin bergabung atau bagaimana Sifu bersedia kerjasamanya atau bagaimana Sifu? Live ini siapapun boleh bergabung. Apabila Saya Sifu tidak, ilmunya lebih tidak tinggi dari Sifu, bagaimana Sifu? saya belajar sama dia. Oke, cukup bijak ya, mantap. Taurisme, kami masih satu aliran sama BHK Sifu, makan baik kebo. Kayak oh ini beda ya. Ini beda. Ini Sifu saya ini bahasanya sangat hari ini ya cukup membuat saya terkejut ya, karena halus, lancar, apa yang ditanya itu kena gitu loh. Jadi jawabannya tepat ya, meskipun nggak tepat 100 atau setidaknya 75 itu bisa kita dengar bersama-sama. Tapi gitu ya, mengenai Sifu yang Tai Kebo itu adalah Sifu di situ hanyalah mencari sesuatu nasi, sehingga melakukan suatu menjatuhkan seseorang demi tunggu dulu. Begini sih Bu. Maaf. Di sini kita tidak menjatuhkan sama yang lain. Nah sih Bu, dengar dulu. Bukan menjatuhkan, ini adalah perbedaan kan Jessica. Sifu yang jalankan sama yang Tai Kebau itu berbeda sih Bu. Beri saya waktu untuk menjelaskannya sih Bu. Jadi yang Sifu yang dulu itu ya, kita nggak perlu sebut namanya, yang Tai Kebau mungkin semua orang udah cukup tahu ya. Beliau ini hanyalah di sosmed ini, tidak boleh. Ya di sosmed ini hanyalah untuk mementingkan diri, ingin menaikkan diri tapi jatuhkan orang lain gitu loh. Jadi dia mencarikan suatu kesempatan untuk menjatuhkan orang lain tapi dirinya naik gitu. Jadi sengaja menyengkol sana sini. Kalau Sifu kita enggak. Sifu ini justru belajar dari ini, bertolak belakang. Sifu ini tidak mencari suatu keuntungan pribadi. Kan begitu. Nah ini perbedaannya, Sifu kita ini malam adalah baru belajar dari ajaran Taurisme. Jadi Sifu ini tentunya sangat banyak orang ya, pembenci ya, malahan kemarin juga saya sempat mendengar sebuah lagu yang
dirinya ini ya cukup menyakitkan ya. Nah, ini berbeda. Kalau yang di sana kan mencari uang, kalau Sifu kita di sini ceritanya dari awal ini Sifu ini menjadi seseorang ya, ataupun tokoh publik ataupun tokoh live ini adalah pro dan kontra ya, selalu menciptakan masalah kontroversi ya. Nah, seperti ya saling perang mulut ya, sering membuat suatu lelucon ya, kemudian menjadi masalah yang benar ya. Masalah benar maksudnya masalah awalnya bercanda kemudian menjadi benaran ya, sampai ada pertemuan di tengah jalan saling menghina ya, itu kan masa-masa dulu ya. Ini perbedaannya ya. Sifu kita ini belajar dari benar-benar dari apa ya, latar belakang yang benar-benar kita katakan itu ada bertolak belakang ya sama yang Sifu tak kebau itu ya. Nah, ini mohon ya dibedakan ya. Sifu kita ini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan lalu menjatuhkan orang lain gitu. Saya mulai hari ini live, anggap saja saya mulai live pertama. Yang lalu udah berlalu, kita melupakan yang lalu, kita menjalankan baru. Apa yang kita dulu, perjalanan yang tidak bagus, tidak baik, kata-kata tidak sopan santun, ya kitalah mulai belajar pada hari ini. Oh gitu ya sih ya Bu ya. Menggunakan hati, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh saling membenci. Itulah kita menjalankan Taoisme, harus benar dan sopan santun, benar-benar menjalankan ini, jalan yang benar itu saja. Oke, Sifu ini ada tanya, bajai hitam 2 sinarfung 8 juta sudah bayar belum? Saya janjikan ini suatu saat ada film yang sangat bagus ya. Tunggu waktunya main. Siapa yang menjelekin saya di live ya, nanti kita akan lanjut lebih proses lebih panjang lagi. Tunggu ya. Tidak, ada waktunya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menggalikan masalah orang, tidak boleh menggalikan masalah pribadi orang. Menjalankan pribadi sendiri untuk ya, kasih saya selalu orang tanya, saya kasih jawaban sedikit sih Bu. Iya. Silakan, kalau Anda mau jawab, ya jawab. Tanya, silakan ngomong. Kamu mau ngomong? Sifu gagal jalankan tugasnya. Belum, Sifu sedang dalam belajar. Sifu undang tamu yang lain masuk, Sifu. Iya boleh. Tidak ada yang berani naik. Mungkin ya Sifu ya, topiknya ini kebanyakan teman-teman ini lebih sukanya apa ya, suatu live yang rame, yang ada keributan gitu Sifu. Kalau live yang kayak gini mungkin mereka ini tidak begitu menangkap, karena yang kita bahas ini adalah yang hal-hal yang bersifat apa ya, adem ya tidak keributan. Kemudian Sifu juga menceritakan tentang suatu ajaran ya Taoisme gitu loh. Jadi mereka ini mungkin tidak menangkap ya gitu loh. Mereka yang apa dia ngomongkan, kita tidak boleh ditangkap ya. Mereka yang ngomongkan baik, kita silakan mengambil yang baik. Mereka yang ngomong yang tidak baik, kita tidak boleh ikut ajaran yang tidak baik. Kita menjalankan
yang baik, ajaran yang baik dan sopan. Terima kasih. Sifu menjalankan ini, Sifu ini kan ya kita katakan terlalu mendadak ya Sifu ya, terlalu mendadak. Ada keputusan bahwa Sifu itu benar-benar ingin berubah kan begitu. Apa Sifu selama dalam berapa hari ini atau merenung sesuatu itu penyesalan, mengeluarkan air mata tidak Sifu? Sedang apa yang selama ini Sifu jalankan, yang Sifu alami? Betul. Yang saya bikin salah, yang saya menjalankan tidak baik, selalu saya keluar air mata. Karena saya yang dulu yang menjalankan salah, bukan yang mereka. Itulah yang saya bikin salah, bukan yang mereka. Itu prediksi diri sendiri dulu, lalu kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Terima kasih. Sifu, Sifu, dengan masalahnya Sifu, masalah keluarga kan belum selesai. Kemudian Sifu tiba-tiba menjalankan seperti begini ya. Apa ini masalahnya Sifu? Masalah keluarga sehingga membawa Sifu itu melihat lebih jauh lagi arti dalam kehidupan ini, bahwa apa yang kita jalankan ini ya, apa yang kita pilih ini tidaklah selalu benar. Dan juga waktu yang kita terbuangkan selama ini adalah sia-sia, sehingga Sifu ini mau berubah, ingin menyendiri, ingin mencari jalan yang benar untuk seperti kembali ke jalan yang ketuhanan ya, kita katakan itu masalah duniawi, masalah percintaan ya, masalah harta tahta ya. Bagi Sifu sekarang ini adalah bukanlah hal penting kan, kan begitu Sifu? Apa benar karena faktor utamanya itu adalah keluarga Sifu? Faktor keluarga, kalau Tuhan mengizinkan kembali, kita tetap buka pintu untuk kembali. Kalau mereka membuka pintu kembali, saya tetap buka pintu kembali. Kalau mereka tidak membuka pintu kembali, saya selalu berdoa suatu saat dia pasti membuka pintu hati untuk saya melewati. Terima kasih. Silakan jawab. Ini ada, oke, itu sudah jelas saya. Ya maksudnya Sudah jelas. Kalau misalkan mereka masih mau sama Sifu, mau memaafkan Sifu, ya Sifu siap menerimanya. Dan tentunya Sifu ini adalah membawa suatu perubahan juga ya, dan bisa saling menerima kembali dan bersatu kembali kalau ada kesempatan ya. Biasa selalu berdoa untuk Sifu ya, kalau memang Sifu sudah tulus menjalankan hal yang baik, semoga mereka bisa melihatnya bahwa Sifu ini berubah. Ya tentunya masalah ini tidak begitu ya Pak ya, secara gampang ya, kita bolak-balikan tangan aja lalu ya bisa mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Ini adalah bentuk proses yang panjang. Oke, saya Indonesia dukung saya Sifu gitu aja. Bahasa Indonesia saya, apakah kalian bisa paham kata-kata saya? Kalau saya sangat ngerti Sifu.